Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi, nanti setelah pembelajaran ini selesai bisa di-list di grup WhatsApp ya. Nah, masih ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai apa ya? Betul sekali, kemarin kita telah belajar mengenai pelaku ekonomi. Ibu harap kalian sudah paham mengenai apa itu pelaku ekonomi dan siapa saja pelaku-pelaku ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Diharapkan siswa-siswa dapat mengetahui dari pengertian permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, apa sih permintaan dan penawaran? Mungkin kalian sering mendengar ya kata permintaan dan penawaran. Mungkin sering mendengar di pasar seperti itu. Ketika orang sedang menawar, mungkin itu kalian mungkin berpikirnya seperti itu. Nah, betul sekali. Nah, sebelum memulai materi dan menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran, kalian bisa lihat video berikut ini. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada,
Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Dari video tadi yang sudah kita saksikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan atau diminta oleh pelanggan pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar dengan tingkat harga tertentu. Sedangkan hukum permintaan yaitu jika harga barang itu naik, maka permintaan terhadap jumlah barang tersebut turun. Berbeda jika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi, permintaan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Sedangkan penawaran, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jadi, penawaran memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Sampai sini paham bukan mengenai hukum permintaan dan penawaran? Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan yang kedua ada harga barang komplementer, yaitu barang pelengkap. Contohnya, ketika harga bensin itu naik, maka jumlah peminat untuk membeli motor akan turun karena tidak mampu membayar bensin seperti itu. Contohnya juga seperti minyak tanah, karena minyak tanah itu harganya mahal, maka jumlah pengguna minyak tanah juga akan turun seperti itu. Yang ketiga itu ada harga barang substitusi atau barang pengganti. Contohnya beras. Harga beras itu naik, maka masyarakat akan beralih dengan kentang atau makanan karbohidrat lainnya. Yang keempat ada selera konsumen. Nah, selera konsumen ini sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, dulu kan handphone tidak memiliki kamera, tetapi seiring berjalannya waktu, pelanggan atau konsumen ingin memiliki handphone yang memiliki kamera. Untuk itu, peminat
handphone yang berkamera itu lebih tinggi. Dan yang kelima ada pendapatan. Ketika pendapatan di suatu daerah tinggi, maka permintaan terhadap barang dan jasa pun juga tinggi. Yang keenam ada intensitas kebutuhan konsumen. Contohnya pada masa pandemi ini permintaan akan masker itu naik. Kemudian ada jumlah penduduk. Semakin jumlah penduduk tinggi, maka barang dan jasa yang diperlukan juga akan tinggi atau yang diminta akan tinggi. Kemudian ada harga barang di masa yang akan datang. Contohnya ketika kita membeli emas, kemungkinan besar harga emas di masa yang akan datang akan naik. Maka masyarakat memiliki pemikiran untuk membeli emas sekarang. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, ada biaya produksi. Ketika perusahaan memproduksi sebuah barang, maka juga akan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, di mana ketika biaya produksi naik, maka harga barang yang ditawarkan pun akan naik. Yang kedua, ada harga barang itu sendiri. Ketika harga barang naik, maka produsen akan memproduksi barang atau meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Contohnya, karena musim pandemi seperti ini, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai dan kebutuhan masker akan terus meningkat, sehingga perusahaan akan memproduksi masker sebanyak mungkin agar memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, ada harga barang pengganti. Jika harga barang pengganti murah, maka akan berpengaruh pada penawaran. Yang kelima, ada pajak. Contohnya, ketika harga pajak rokok naik, pemerintah menetapkan harga pajak rokok naik, maka perusahaan pun akan menaikkan harga rokok tersebut. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini akan mempermudah dalam memproduksi suatu barang, sehingga akan mengurangi biaya produksi. Terima kasih. Mungkin penjelasan mengenai faktor-faktor permintaan dan penawaran sudah dapat dipahami ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya mengenai apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Ayo kita bersama-sama. Yang pertama, ada pengertian permintaan dan penawaran. Sudah paham bukan? Kemudian hukum permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti Ibu kasih lembar kerja untuk kalian mengenai membuat kurva permintaan dan penawaran. Serta kalian juga memberikan contoh-contoh lain mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nanti Ibu share di grup ya. Terima kasih yang sudah berkenan mengikuti pelajaran kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di minggu depan ya.